Lama-kelamaan si Qais ini semakin tidak waras. Dia sering menyebut-nyebut nama Laila. Dia pergi ke hutan, dia pergi kemanapun yang dia inginkan, tidak fokus sekolah lagi. Dan orang menyebutnya dengan panggilan si Majnun. Majnun itu artinya gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa lagi dalam program Kopi Pagi. Pada episode kali ini saya akan mereview satu roman yang sangat terkenal berjudul Laila Majnun. Ini adalah roman yang ditulis oleh seorang sastrawan asal Persia bernama Nizami pada akhir abad ke-10. Waktu itu di bawah kekuasaan dinasti Seljuk ya. Kisah ini memiliki banyak sekali versi, tapi yang paling populer adalah versi yang ditulis oleh Nizami ini. Jadi nanti kalau teman-teman membaca kisah Laila Majnun tapi kok berbeda dengan apa yang saya review, itu tidak apa-apa karena memang ada beberapa perbedaan versi ya, tapi intinya yang paling populer adalah yang ditulis oleh Nizami ini. Kisahnya menceritakan tentang dua orang anak manusia, seorang laki-laki bernama Qais dan seorang perempuan bernama Laila. Dan kisah ini kemudian menginspirasi banyak kisah-kisah serupa, kisah cinta abadi yang akhirnya berujung dengan kematian yang memisahkan mereka berdua. Kita tahu ada cerita misalkan Romeo dan Juliet ya, Shakespeare itu. Kalau di Indonesia juga kan ada Zainuddin Hayati ya, itu Buya Hamka dalam novelnya Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Banyak sekali kisah-kisah serupa yang diinspirasi oleh kisah Laila Majnun ini. Ada juga yang mengatakan ini sebetulnya hanyalah kisah fiktif, ya. Tidak ada orangnya, tidak ada. Tapi kalau menurut Nizami, kisah Laila Majnun ini sudah terkenal dulu di Persia dalam kehidupan masyarakat Persia waktu itu. Jadi Nizami merangkainya dalam bentuk cerita, dan orang-orang waktu itu meyakini kisah si Laila dan Qais ini memang ada. Ada juga yang mengatakan ini adalah sebuah cerita sufi yang menyimbolkan bagaimana kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya. Jadi macam-macam versinya. Ceritanya dimulai dari seorang kepala suku, kepala kabilah Bani Amir yang bernama Said Umri. Dia adalah seorang tokoh yang sangat disegani, tapi dia belum dikaruniai seorang putra. Dia senantiasa setiap hari berdoa kepada Allah supaya mendapatkan seorang putra. Dia semakin rajin berderma, bersedekah dengan harapan doanya dapat dikabulkan. Nah, kemudian Allah mendengar doa Said Umri ini. Dia dikaruniai seorang anak, seorang putra yang sangat gagah, dan dia memberinya nama Qais. Qais tumbuh sebagai laki-laki yang gagah, cerdas, ya, sopan, karena dia dididik oleh Said Umri ini. Nah, ketika sudah beranjak remaja, Said Umri mengirim Qais ke sekolah terbaik yang ada di kota itu. Karena dia adalah kepala suku, maka dia mengirim Qais untuk sekolah di sekolah terbaik, di mana kepala-kepala suku yang ada di Jazirah Arab mengirim anaknya ke sana untuk belajar. Maka belajarlah Qais di sana sebagai seorang remaja yang cerdas. Dia menjadi pelajar yang unggul dibanding teman-teman yang lain. Sampai suatu ketika ada seorang remaja putri yang masuk sekolah di situ, namanya Laila. Laila ini adalah seorang remaja yang sangat cantik, sehingga hampir semua anak-anak remaja ya
yang ada di sekolah itu, yang laki-laki ya, itu tidak ada yang tidak jatuh cinta kepada Laila. Semuanya jatuh cinta, termasuk si Qais ini. Ya sebagai remaja labil ya, namanya anak-anak masih sekolah. Kalau anak sekarang mungkin remaja alay gitu ya. Dia selalu melirik-lirik Laila ketika mereka sedang sama-sama belajar di kelas. Tapi kelebihan si Qais ini adalah dia bisa membuat puisi. Dia sangat pandai bersyair, sehingga dia sering melantunkan puisi tentang Laila. Dia mengatakan, jikalau matahari tidak terbit, cukuplah wajah Laila yang menggantikan sinarnya. Bila rembulan enggan datang di malam hari, kelembutan wajah Laila sudah cukup untuk menyejukkan bumi. Wah, ini kata-kata puisinya si Qais ini. Jadi bagi nanti para jombloan ini yang mencari puisi-puisi yang mungkin bisa dipakai untuk memikat hati, si pujaan hati itu, bisa nanti baca buku ini, banyak sekali puisi-puisi cinta yang bisa dipakai. Dan dari semua laki-laki yang mencintai Laila itu, ternyata yang beruntung adalah Qais ya. Jadi cintanya Qais tidak bertepuk sebelah tangan. Laila ternyata juga menaruh hati dengan Qais. Karena mereka sering curi-curi pandang di kelas. Ya gurunya mengajar, tapi mereka malah curi-curi pandang, bertatapan berjam-jam. Awalnya mereka berusaha sekuat tenaga menyembunyikan hubungan mereka ini supaya tidak diketahui orang lain, tapi lama-lama mereka ini mulai tidak acuh dengan pelajaran. Mereka sibuk berbuat puisi, karena waktu itu tidak boleh ya, berduaan tidak boleh. Jadi mereka hanya menatap-natap, saling bertatapan di kelas, kemudian saling mengirim puisi. Dan akhirnya orang-orang mulai mengetahui hubungan mereka, mempergunjingkan mereka, dan satu sekolah akhirnya tahu tentang kisah cinta mereka berdua. Sehingga akhirnya keluarga Laila mengetahui bahwa anaknya di sekolah sedang menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki. Akhirnya ayah Laila ini ternyata seorang kepala suku yang disegani juga. Dia merasa murka anaknya disekolahkan ke sekolah terbaik, malah berpacaran gitu di sekolah. Akhirnya dia menyuruh Laila pulang dan tidak usah sekolah lagi, kata ayahnya. Ngapain sekolah kalau pacaran terus? Nah, terpisahkanlah mereka berdua. Qais mulai uring-uringan, dia tidak bisa tidur. Ya, malam tidak bisa tidur, siang tidak fokus belajar. Dia pergi ke padang pasir, berlari tanpa alas kaki sambil melantunkan syair-syair yang indah yang membuat orang yang mendengarnya itu merasa hatinya bergetar. Lalu dia pergi ke rumahnya Laila. Dia cium dinding rumahnya Laila diam-diam, tanpa sepengetahuan keluarga Laila. Jadi nggak dapat orangnya ya, dinding rumahnya boleh juga lah dicium. Dia sering tidak masuk ke kelasnya. Kemudian dia suatu hari mendapatkan ide untuk mendatangi rumah Laila dengan berpura-pura menjadi pengemis. Maka dia berpakaian lusuh, rambutnya urakan gitu ya, nggak pakai, badannya compang-camping begitu. Dia datang mengetuk pintu dari rumah ke rumah di kampungnya Laila itu, sampai dia mengetuk pintunya rumahnya Laila. Akhirnya mereka sempat bertemu, tapi kemudian Laila disuruh masuk kembali oleh penjaga di rumahnya itu karena Laila tidak boleh keluar rumah. Lama-kelamaan si Qais ini semakin tidak waras. Dia sering menyebut nama Laila. Dia pergi ke hutan, dia pergi kemanapun yang dia inginkan, tidak fokus sekolah lagi. Dan orang menyebutnya dengan panggilan si Majnun. Majnun itu artinya gila. Nah, ayah Laila mendengar ada seorang gila yang selalu menyebut-nyebut anaknya.
Tentu dia tidak senang, tidak nyaman. Akhirnya mereka pindah ke lembah Najat ya. Di Arab itu ada tempat namanya Najat. Mereka pindah ke sana. Said Omri, orang tuanya Qais, tentu sedih melihat anaknya kayak orang stres begitu, menyebut-nyebut nama orang. Akhirnya atas permintaan dari ibu Qais, ayah Qais, Said Omri ini melamarkan Laila untuk anaknya. Karena dia orang kaya, dibawalah hadiah yang banyak, ada kuda, ada onta, ada hadiah-hadiah, perhiasan. Pergilah mereka ke lembah Najat itu. Tentu Qais senang hatinya karena mau dilamarkan. Dan rasa-rasanya tidak mungkin ada orang yang berani menolak lamaran tokoh sebesar Said Omri ini. Maka Qais mulai ada harapan. Tapi kemudian dia ditolak oleh ayah Laila. Kata ayah Laila, aku tidak sudi kalau anakku harus menikah dengan orang gila. Walaupun dia tahu sebetulnya anaknya ini kan gila karena ulah anaknya juga, dan mereka sebetulnya saling mencintai. Ya, ayah Qais ya, Said Omri sudah menawarkan semua hal, apapun syarat akan diberikan, bahkan kalau nyawanya pun diminta dia akan berikan demi kebahagiaan anaknya. Tapi dengan tegas ditolak oleh ayahnya Laila. Mendengar itu Qais semakin bersedih. Dia tidak mau lagi tinggal di rumah, dia lari ke hutan belantara. Di sana dia hidup sendiri bersama hewan-hewan buas, dan anehnya hewan-hewan buas ini tidak mengusik Qais. Jadi mereka malah mengawal Qais, seolah-olah mengerti kepedihan hati Qais. Jadi binatang buas seperti harimau, ular yang besar-besar itu, mereka menemani Qais dalam bersyair, dalam bergalau dia dalam hutan itu. Orang-orang di luar yang lewat hutan itu mendengar syair-syair Qais, sehingga Qais si Majnun ini makin terkenal di seluruh Arab dengan syair-syairnya yang indah. Ayah Qais kemudian menyuruh orang mencari Qais. Kemudian orang menemukan Qais dalam hutan, dalam keadaan yang hampir mati, badannya kurus, pakaiannya tidak berpakaian lagi, rambutnya acak-acakan, sehingga dia digotong pulang ke rumahnya. Ayahnya berusaha sedemikian rupa membujuk anaknya ini supaya mau melupakan Laila dan silahkan pilih perempuan manapun yang diinginkannya, banyak yang lebih cantik katanya, tapi jangan Laila. Tapi Qais tentu tidak mau memilih yang lain karena dia hatinya sudah terpaut dengan Laila. Akhirnya Qais diajak ke Mekah. Siapa tahu karena waktu itu kebetulan musim haji, siapa tahu di Mekah nanti berdoa di depan Ka'bah, Qais bisa sembuh dari kegilaannya. Maka ketika melakukan ibadah haji, Qais sudah mulai tenang, sudah mulai agak baik pembawaannya, tidak lagi seperti orang gila yang ngomong sendiri menyebut-nyebut nama Laila. Ketika dia di Ka'bah, dia berdoa dengan khusyuk, dia beribadah dengan khusyuk. Sampai ketika di Mina, Qais tiba-tiba mendengar orang menyebut nama Laila. Ya mungkin ada orang lain ya, mungkin istrinya atau anaknya namanya Laila, ya kan nama Laila kan tidak satu. Di sini aja banyak nama Laila di Pariaman ini. Nah, mendengar nama Laila disebut, bergetar lagi hati Qais ini. Kembali dia teringat akan kekasihnya ini, sehingga dia gila lagi. Jadi akhirnya gagallah usaha ayahnya ini untuk menyembuhkan Qais di Mekah. Kemudian Qais pulang dari Mekah, kembali ke hutan belantara. Dia menyendiri, dia hidup bersama hewan-hewan buas. Dan Laila juga menderita, tapi dia tidak bisa berbuat banyak karena dia perempuan. Dia harus tetap di rumah, tidak bisa kemana-mana, tidak bisa mengungkapkan penderitaannya. Dia hanya bisa main di taman dekat rumahnya itu. Kemudian ketika di taman, dia
dilihat oleh seorang pemuda yang gagah bernama Ibnu Salam. Ibnu Salam ini juga seorang anak dari kepala suku. Dia jatuh cinta kepada Laila. Dengan segera ayahnya Ibnu Salam ini melamarkan Laila untuk Ibnu Salam. Kemudian kata ayahnya, lamarannya diterima, tapi tunggulah agak beberapa tahun karena Laila ini kan masih remaja. Kasihan dia masih remaja, masih menikmati masa-masa remajanya. Tapi intinya lamaran diterima. Sementara Majnun di hutan bertemu dengan seorang kepala suku juga, seorang pemburu dan seorang panglima perang bernama Naufal. Naufal sedang berburu, tiba-tiba melihat ada seorang gila di tengah hutan. Kemudian menanyakan apa masalahnya si Majnun ini. Kemudian Majnun berceritalah tentang kisah dia dengan Laila. Naufal itu merasa kasihan dan dia ingin membantu si Majnun untuk bisa menikahi Laila. Tapi syaratnya katanya, kamu harus ke rumah, jadi makan yang banyak, berobat, jaga kesehatan. Nanti kalau sudah pulih, badannya sudah bagus, sudah bersih, nanti kita ke rumahnya Laila. Ya sekarang ayahnya nggak mau karena kamu kan compang-camping begini, kurus, jelek. Nanti kalau sudah sehat, bagus, nanti saya antar ke rumahnya Laila. Pendek cerita, si Majnun ini sudah banyak makan, hidupnya sudah bersemangat karena mau dilamarkan lagi dengan Laila. Pergilah Naufal ke rumah Laila, membawa pasukan yang banyak sekali karena dia adalah panglima perang. Kemudian dia menyampaikan kepada ayah Laila untuk melamar Laila untuk si Majnun ini. Ayah Laila menolak, tetap menolak, tidak ingin si Laila menikah dengan si Majnun yang gila itu. Naufal tentu saja tersinggung, dia adalah seorang panglima perang yang tidak boleh ditolak permintaannya. Akhirnya dia berperang, mengajak berperang sukunya Laila ini. Terjadilah perperangan yang sangat dahsyat yang dimenangkan oleh Naufal. Ayah Laila datang kepada Naufal, mengakui kekalahannya dalam perang dan menyerahkan dirinya. Silahkan engkau memperbudak aku karena aku sudah kalah, dan silahkan engkau ambil anakku ini, tapi aku mohon jangan dinikahkan dia dengan Majnun. Jadi tetap bersikeras walaupun sudah kalah, bersikeras jangan dinikahkan dengan Majnun. Engkau perbudaklah dia, engkau ambillah dia sesuka hatimu, tapi jangan dinikahkan dengan orang gila itu. Dan kalau engkau masih bersikeras juga untuk menikahkan dia, maka izinkanlah aku untuk menebas lehernya. Jadi biarlah aku bunuh anakku ini daripada dia menikah dengan orang gila itu. Naufal terharu mendengar perkataan ayah Laila. Begitu besar cinta ayah Laila ini kepada putrinya, sehingga dia kasihan, iba begitu, dan melepaskan mereka. Ya sudahlah, kalian pergilah. Tentu si Majnun kecewa karena tadinya kan Naufal menjanjikan Laila untuk dia, tapi karena Naufal ini kasihan dan terharu melihat begitu besarnya cinta ayahnya Laila ini kepada anaknya, tentu dia tidak tega, sehingga Majnun meninggalkan Naufal dan kembali ke hutan. Lalu ayahnya Majnun yang sudah tua untuk terakhir kalinya menjenguk Majnun, melihat Majnun di hutan, dan kembali merayu supaya membujuk supaya Majnun mau pulang ke rumah dan tinggal di rumah dan menikah dengan siapapun ya yang Majnun pilih. Tapi lagi-lagi Majnun mengecewakan ayahnya, dia tidak mau pulang, sehingga ayahnya kecewa, pulang kembali ke rumah. Beberapa saat kemudian ayahnya meninggal. Majnun merasa sangat-sangat bersalah, dia menangis sekeras-kerasnya, sekejang-kejangnya di pusara ayahnya. Beberapa hari dia tinggal di pusara ayahnya itu, kemudian dia pulang, ketemu dengan ibunya juga sudah membujuk Majnun supaya tetap tinggal di rumah dan menikah dengan orang lain, tapi Majnun tidak mau, bersikeras. Kemudian Majnun kembali ke hutan, dan berapa lama kemudian ibunya meninggal. Tentu Majnun semakin terpukul. Sementara Laila, akhirnya tibalah waktunya Laila ini dinikahi oleh
Ibnu Salam. Mereka menikah, dan pada malam pertama Ibnu Salam tentu ingin mendekati istrinya Laila, tapi Laila terlihat sangat dingin dan tidak terlihat sedikitpun kebahagiaan di wajahnya. Maka tentu Ibnu Salam heran ya, kenapa istrinya begitu. Ditanyalah kenapa. Akhirnya Laila menceritakan semua yang dirasakannya, bagaimana cintanya kepada Majnun, dan itu membuat Ibnu Salam terkejut. Dia tidak tahu tentang kisah itu, dan kalau dia tahu tentu dia tidak akan memaksa menikah dengan Laila, dan dia berjanji akan menunggu Laila sampai mencintainya. Jadi dia tidak akan menyentuh Laila sampai nanti Laila mencintainya. Itu tentu saja penantian yang akan sia-sia, karena Laila tidak akan pernah memalingkan cintanya dari Qais ya, atau Majnun. Sementara Ibnu Salam yang makin tersiksa hidupnya karena penantian agar Laila bisa mencintai dia, sampai beberapa tahun dia menunggu, tidak juga Laila ini melupakan Majnun, sehingga dia sangat tersiksa dalam penantiannya itu, dan dia kemudian meninggal. Menurut tradisi masyarakat sana, ketika seseorang perempuan ditinggal mati oleh suaminya, maka dia harus berkabung selama 2 tahun, memakai pakaian berkabung, mengurung diri, sehingga Laila pun semakin tersiksa. Dia berusaha untuk bertemu dengan Majnun. Dia meminta pegawainya namanya Zaid. Zaid ini adalah seorang sufi, untuk secara diam-diam membawa Majnun datang ke rumahnya, ke taman dekat rumahnya itu. Akhirnya Majnun datang ke taman itu. Laila menemuinya, tapi tidak lama kemudian Laila disuruh masuk lagi, ketahuan oleh penjaga rumah itu ya, dan akhirnya itulah pertemuan mereka yang terakhir kali. Tidak lama kemudian Laila karena merasa semakin susah, semakin sedih ya, semakin merana hidupnya, lama-lama Laila pun meninggal. Majnun mendengar kematian Laila, maka dia pergi ke pusaranya Laila, ditemani oleh binatang buas yang selalu setia menemaninya itu. Dia menangis, meronta-ronta di pusaranya Laila, hingga akhirnya kemudian Majnun pun meninggal di pusara Laila itu. Orang-orang kemudian menyatukan mereka, menguburkan Majnun di samping Laila. Dan beberapa hari kemudian Zaid, seorang sufi yang dulunya adalah pegawai Laila ini, bermimpi melihat mereka berdua, Laila dan Majnun ini, di sebuah taman yang sangat indah. Mereka berdua bahagia di alam yang lain. Nah, ini adalah kisah Laila Majnun yang sampai sekarang masih menjadi legenda, masih dikenal oleh banyak orang tentang cinta yang abadi, cinta yang tak lekang oleh waktu. Di buku ini banyak sekali syair-syair, puisi-puisi. Di bagi anda-anda ya, para bujang yang butuh referensi puisi-puisi yang menyayat hati perempuan, nah ini boleh dibaca bukunya. Ya, mudah-mudahan segera bertemulah, dan orang yang diinginkan itu terbuka hatinya untuk menerima anda, para bujang. Karena ini sudah tahun 2021 nih, kasihan kalau masih sendiri. Inilah buku Laila Majnun. Semoga dapat bermanfaat bagi kita. Kita akan kembali lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.